bombs were brewing over Europe. Sebuah bom meledak di Strasbourg. Sekelompok nasionalis anarkis dituduh pelakunya. Kekacauan wilayah Eropa sedang tidak baik-baik saja. Prancis dan Jerman diambang perang. Wow, awal cerita yang epik untuk sebuah pembukaan film. Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan melanjutkan aksi film detektif yang sebelumnya telah dibahas dengan judul berbeda. Dirilis pada tahun 2011, yaitu Sherlock Holmes A Game of Shadows. Cerita berlanjut ke tahun 1891, satu tahun setelah pemecahan kasus pembunuhan berantai oleh Blackwood. Dan sekarang berlanjut dalam misi pencarian Profesor Moriarty, si jenius replikanya Sherlock Holmes. Jika Holmes tidak dapat menghentikan kejahatan Moriarty, maka perang dunia akan terjadi. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas, yuk kita bahas. Others, the anarchists. 1 tahun berlalu setelah pembunuhan berantai Blackwood, tepatnya sekarang tahun 1891. Aksi kejahatan bom terjadi ulah dari sekelompok anarkis. Berita segera mengebarkan lewat koran. Ketika kesibukan masyarakat dalam aktivitasnya, film dibuka dengan wajah cantik dari Aaron Adler yang sedang melakukan tugas dalam pengiriman paket untuk Dr. Hofmannsthal. Namun dalam perjalanan, seorang pria menyamar mengikutinya. Ya betul, spesialis analis detektif swasta Sherlock Holmes. Dia mengetahui isi paket tersebut mencoba mengambil dari tangan Aaron. Untuk mengalihkan aksi perebutan paket, kemudian melakukan perbincangan singkat dalam janji temu malam hari di restoran. Tiba-tiba, sekelompok rekan Aaron datang membantu dan membiarkan paket tersebut sampai pada tujuan. Perkelahian tak terhindarkan. Seperti pada kisah sebelumnya, Holmes menggunakan teknik analis ramalan. Meskipun harus melawan 4 orang, dia sanggup mengalahkan mereka. Cerita berlanjut ketika Aaron sampai di tempat pelelangan barang antik dan bertemu dengan orang yang dituju, Dr. Hofmannsthal. Ketika membuka paketnya, pemicu bom aktif. Beruntung, Holmes yang tepat waktu mengejar Aaron berhasil menjeda ledakan. Sambil melakukan perbincangan, diam-diam Holmes mencuri surat penting. Holmes juga berhasil menyelamatkan orang-orang di gedung lelang tersebut dengan membuat skenario kepanikan dan membawa bom itu ke peti barang antik lalu ledakan terjadi. Trust me, this is what My name is Sherlock Holmes of some repute. Tidak lama kemudian, Aaron dan dokter itu melarikan diri. Ketika Holmes mencoba mengejar mereka, dokter tersebut telah ditemukan tak bernyawa karena dibunuh seseorang. Aaron yang berhasil lolos dari incaran Holmes, kini dia bertemu dengan majikannya, Profesor Moriarty, di sebuah restoran. Karena dia berpikir akan lebih aman jika memilih tempat umum untuk meminimalisir tindakan pembunuhan. Kemudian menjelaskan semua permasalahan yang terjadi saat bertugas bahwa Holmes telah merampas surat pentingnya. Lalu Moriarty marah dan memulai aksinya. Tanpa disadari, semua orang yang ada di tempat tersebut merupakan suruhan Moriarty dan mereka tiba-tiba meninggalkan restoran. Buntut masalah kegagalan dalam tugas menjadi panjang. Moriarty menganggap Aaron yang selalu diganggu oleh Holmes dan membiarkan Holmes ikut campur karena posisi Aaron yang cintanya pada Holmes. No longer require your services. Kemudian Moriarty sudah tak membutuhkan jasanya lagi. Dia membunuh Aaron dengan cara meracuni minuman. Nasib yang malang untuk sang detektif. Holmes yang menunggu janji temu dengan Aaron tidak mengetahui kejadian tersebut. Cerita berlanjut ketika Watson dan anjingnya tiba di tempat Holmes di rumah sewa yang dulunya mereka tinggal bersama. Ketika memasuki rumah tersebut, Watson mendapati kamar Holmes bagaikan hutan. Nah, kebiasaan buruk detektif ini yang jorok dan kotor memang mencerminkan orang dengan akal cerdas serta kreatif.
have to catch the last. Game over. Bukan hanya itu saja, sekarang Holmes sudah memiliki kemampuan dalam kamuflase. In the single most important case of my. Watson sengaja mengunjungi sahabatnya ini untuk memberitahu bahwa esok adalah hari pernikahannya bersama Mary. He never sleeps. Doctor, you must get him to a sanatorium. I'm getting married tomorrow. Mendengar berita tersebut, Holmes meminta untuk menemani dalam pertualangan terakhir sebelum Watson melanjutkan kehidupan baru, yaitu menyelidiki serangkaian pembunuhan yang terjadi karena ulah dari Profesor Moriarty dalam gagasan pemicu Perang Dunia. Tycoon. The overdose of a steel magnet in a museum. Indeed. Jadi semua kejadian mulai dari aksi bom sampai pembunuhan Dr. Hofmannsthal merupakan sebagian rencana Moriarty. Tidak mengurangi peran si anjing. Seperti pada film sebelumnya, Holmes selalu saja menjadikan hewan sebagai percobaan. Kali ini si anjing hampir mati karena ulahnya, tapi teratasi oleh alat yang ditusukkan pada bagian tubuh anjing tersebut, dan saat sadar sudah seperti hewan kesurupan. Like a monkey from a box. Padahal alat semacam suntikan itu merupakan kado pernikahan yang akan diberikan pada Watson. Setelah itu mereka bergegas ke tempat hiburan dalam mengadakan pesta bujang 1 hari sebelum pernikahan. Di sana dia bertemu dengan Mycroft, kakaknya Holmes, yang merupakan orang ternama dan memiliki koneksi luas. Kemudian membiarkan Watson menghabiskan malamnya sendirian dengan berjudi. Sedangkan Holmes mendatangi seorang peramal nasib, sebut saja Simsa, si penerima surat penting yang dicuri dari tangan Aaron. But I believe it was intended for you. Surat ini merupakan kiriman dari sang kakak bernama Rene. Isinya ini tentang perencanaan kejahatan dan terdapat satu gambar wajah seseorang. Concealed in the rafters above us. Setelah pembicaraan usai, Holmes memberitahu ada seorang pembunuh bayaran yang akan membunuh Simsa di tempat itu. Lalu perkelahian terjadi. All mine. Meskipun musuh berhasil dikalahkan, masalah berlanjut ketika Watson yang babak belur harus segera kembali ke gereja untuk melakukan pernikahannya. Dengan pakaian seadanya, pernikahan berjalan dengan lancar. Seorang anak buah Moriarty bernama Sebastian Moran hadir dalam acara tersebut dan memberi informasi bahwa Moriarty ingin bertemu. Bertempat di kampus saat jam mengajar, untuk pertama kali Holmes bertemu dengan Moriarty di sana. Dalam perbincangan, Holmes meminta agar Watson dan Mary tidak dilibatkan sebab sekarang Watson sudah bukan anggota investigasinya lagi. Namun, Moriarty akan menyakiti hingga membunuh mereka jika Holmes mengganggu bisnisnya. Dia juga mengaku telah membunuh Aaron dengan cara diracun. Tragic. Holmes yang baru mengetahui keadaan Aaron tewas, dia semakin murka dan akan membalaskan dendam. Sebelum pertemuan berakhir, Moriarty sudah merencanakan aksi kekejaman untuk Watson. Mengetahui perihal tersebut, Holmes bergegas mengejar sahabatnya. Di tempat lain, Watson yang akan melakukan bulan madu merasa ada yang kurang karena Holmes tidak mengantar kepergian. Namun, saat dalam perjalanan, Watson diserang oleh seseorang pria tak dikenal. Orang lain malam pertama itu berkembang biak. Lah ini udah ada kendala, sip nasib. Holmes yang menyamar jadi ibu-ibu, kini mencoba menyelamatkan nganten baru dan melemparkan Mary dari kereta tersebut ke arah sungai. Just a minute, darling. Do something about that. Send out the fast bowler. She's safe now. Ya, dia berani begitu karena sudah ada Mycroft yang menunggu di sana untuk menyelamatkan. Did you kill my wife? I timed it perfectly. Saat Watson dan Holmes sedang melakukan perdebatan tentang pelemparan Mary dari gerbong kereta, tiba-tiba musuh menodongkan senjata. Lalu senjata itu malah meledak sendiri. Karena sebelumnya Holmes sudah memanipulasi setiap tindakan yang akan terjadi. Meskipun berdua, mereka berhasil melarikan diri dan memotong gerbong kereta lalu pergi menuju Paris untuk menemui Simsa. Singkat cerita, ketika dipertemukannya dengan Simsa di tengah perkumpulan orang Gypsy,
Mereka saling tukar info penting, lalu perbincangan berlanjut usai Simsa memberi informasi berkaitan tentang dirinya dan Rene, dulu merupakan anggota dari kelompok anarkis perakit bahan peledak di bawah tekanan Moriarty. Namun Simsa merasa tidak sejalan dengan ideolog dan keluarlah dia dari kelompok tersebut. Sebagai tambahan informasi, kelompok anarkis ini direkrut Moriarty dalam membantu melakukan berbagai rencana kejahatan. You dance? Kemudian Simsa mengajak mereka bertemu dengan ketua kelompok anarkis untuk mencari di mana Rene berada. Setelah sampai di tempat itu, dia langsung berhadapan dengan sang ketua, Claude Rapace. Di sana mereka melakukan negosiasi dengan tujuan berbeda. Simsa yang ingin mengetahui tempat kakaknya berada, sedangkan Holmes dan Watson ingin tahu rencana Moriarty tentang letak di mana pengeboman selanjutnya. Tapi karena anak dan istri Claude Rapace telah disandra Moriarty, pada akhirnya dia bungkam dan memilih untuk bunuh diri. Mendengar suara tembakan, anak buah Rapace sigap menghampiri. Untuk meloloskan diri dari kejaran mereka, tempat itu hanya memiliki satu jalan keluar dan masuk. Namun Holmes dengan tenang mengamati ruangan tersebut, kemudian menemukan pintu rahasia. Di sana juga dia melihat bukti tempat perakitan bom yang baru dibuat. Dan ada informasi ledakan yang akan terjadi di gedung opera Paris, lalu mereka segera mendatangi tempat tersebut. Ketika sampai di sana, mereka langsung mencari letak bom dipasang. Tapi kejanggalan mulai muncul ketika Holmes melihat Moriarty yang duduk menikmati pertunjukan drama. Dan untuk pertama kalinya, Holmes tertipu oleh musuh. Melalui bukti yang ia pecahkan tentang letak bom berada, ternyata ledakan akan terjadi di hotel ketika para petinggi elit politik berkumpul. Salah satu orang yang memiliki kuasa dalam persenjataan, Alfred Maynard, juga sedang mendeklarasikan tentang bisnisnya. Tidak lama kemudian, sebelum Holmes sampai di hotel tersebut, bom meledak dan menewaskan beberapa orang di sana. Ketika menyelidiki tempat perkara, Holmes mendapati luka tembak di bagian kepala Alfred. Ternyata pelaku penembak adalah Sebastian Moran yang merupakan penembak jitu terbaik dalam angkatan perang Inggris yang diberhentikan secara tidak hormat. Lalu skenario pengeboman bertujuan untuk menutupi tindak penembakan dan agar media massa mengira sebuah aksi ini dari kelompok anarkis. Dengan kematiannya Alfred, sekarang Moriarty memiliki akses penuh untuk gudang dan pabrik pembuatan senjata. Dan Holmes sekarang melakukan rencana dalam melakukan tugas selanjutnya, yaitu menghentikan pergerakan Moriarty. Karena pada sebelumnya Holmes sudah mencoba untuk mencari informasi penting dengan melakukan penyamaran dalam mengintai gerak-gerik Moriarty dan mengetahui dia akan pergi ke Jerman ke pabrik senjata. Atas bantuan dari teman-teman Gipsy, Holmes sekarang dia menuju ke sana. Saat di Jerman, mereka berpencar untuk bagi tugas. Watson yang mencoba mengirimkan pesan melalui telegraf ke Mycroft. Sedangkan Holmes melacak keadaan pabrik senjata. Dan bukan main, di sana ada berbagai jenis peluru kimia dan senjata api yang akan digunakan merupakan rencana besar Moriarty dalam percobaan melakukan perang antar negara. Namun sayangnya, Holmes tertangkap lalu disiksa. Bahu digantung menggunakan pengait seperti kail besar, membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Watson yang mengetahui keadaan Holmes tidak baik-baik saja dan saat mencarinya, dia dihadang oleh Moran. Mungkin agak lawak sih di cerita ini. Ketika pertempuran, musuh memakai senjata jarak jauh, sedangkan Watson, dia menggunakan meriam untuk melawan. Tapi usahanya berhasil menaklukkan sang musuh loh, sampai Holmes sendiri bisa diselamatkan. Kemudian tidak kalah menariknya, ketika adegan anggota Gipsy, Holmes dan Watson bertemu dan mencoba melarikan diri bersama dari tempat tersebut karena semua musuh sudah keluar kandang.
Dengan menggunakan drama sinematik slow-mo, adegan semakin terasa realistis. Aksi kejar-kejaran sambil ditembaki menambah ketegangan. Terlebih lagi banyak anggota Gypsy yang tewas. Cerita berlanjut ketika berhasil melarikan diri dari kejaran musuh, mereka menaiki kereta yang kebetulan lewat ke arah situ. Saat dalam perjalanan, Holmes yang terluka dan entah kenapa alasannya, dia tidak bernapas. Awalnya Watson panik melihatnya. He's waiting. Namun dengan tiba-tiba, dia teringat pada hadiah pernikahan dari Holmes berupa alat tajam, kemudian mencoba menusuknya hingga Holmes kembali sadar. Tapi kebangkitannya itu sudah hampir mirip dengan si anjing pada adegan awal film yang seakan-akan kesurupan, mungkin karma kali ya. Kemudian Holmes menjelaskan rincian dari hasil investigasi ketika disiksa. Singkatnya, Moriarty ingin mendapatkan banyak saham dari berbagai perusahaan ketika perang terjadi dengan memanfaatkan berbagai nama samaran dalam menyembunyikan identitas. Ya, jadi bukan hanya untuk berpolitik, melainkan penghasutan perang dunia agar bisa berjualan senjata dan itu akan memperkaya dirinya. Lalu mereka pergi ke Swiss karena Holmes menyimpulkan bahwa target terakhir pembunuhan berada di sana ketika pertemuan pejabat penting diadakan. Sebelum melakukan aksinya, kini Holmes menemui Mycroft untuk perancangan dalam penangkapan pelaku yang akan membunuh target terakhir. Karena aksi pembunuhan ini akan dilakukan di ruangan tertutup dan memerlukan orang ahli dalam menggunakan senjata jarak dekat. Kemudian Simsa menyimpulkan bahwa kakaknya, Rene, dia orang berbakat dalam senjata jarak dekat. He's one of our foremost detectives. We don't really know what his plan. Lalu dari berbagai info juga, Holmes memastikan Rene menyamar sebagai salah satu duta besar dalam menjalankan operasi rekonstruksi radikal dari Dr. Hofmannsthal. Dan sekarang wajah Rene berbeda, jadi harus memastikan kebenarannya melalui bekas jahitan di kulit belakang telinga. Tapi ketika orang-orang sibuk menjelaskan rencana, Holmes malah asik sendiri dengan bermain-main dengan alat pernapasan milik Mycroft. Shirley, put that... You haven't aged a day. Setelah penyusunan rencana, mereka bergegas menuju pertemuan pejabat penting dari berbagai negara di suatu kastil. Saat di tempat, Simsa, Holmes, dan Watson membagi tugas kembali dalam upaya pencegahan pembunuhan, dan jika ini gagal, maka perang dunia akan terjadi. Ketika melihat Moriarty di sana, Holmes memberi dia surat untuk pertemuan khusus berdua. Sedangkan Watson dan Simsa masih mencari Rene yang menyamar. Prime Minister, Ambassador, Hungarian Ambassador, Prime Minister. Tidak lama kemudian, akhirnya Rene ditemukan dan beruntung bisa menghentikan tindakannya. Tapi sayang ketika Rene diamankan, dia ditembaki racun oleh Moran dalam penghilangan bukti bahwa Moriarty dalang dibalik semua kejadian. Cerita berlanjut saat Holmes dan Moriarty bertemu. Sambil memainkan permainan catur, Holmes menjelaskan bahwa dia telah mengintai Moriarty diam-diam dan memecahkan sebuah misteri dari kebiasaannya yang mencatat hal penting di buku harian. The energy that I find in my book. You didn't make it easy. Kemudian demi mencuri buku tersebut, Holmes memainkan skenario dengan menemukan titik lemah dan merelakan tertangkap oleh Moriarty lalu disiksanya. Nah, dari sinilah dia berhasil menukarkan buku itu dengan buku lain yang mirip. Meskipun ada orang yang merencanakan sesuatu di dalam buku yang selalu dibawa-bawa, tetap saja isinya berupa kode-kode yang sulit dibaca. Maka dari itu, Holmes mengirimkan buku tersebut menuju Mary di London. Dan dengan bantuan Inspektur Lestrade, mereka mendeskripsikan kode-kode tersebut. Isi dari buku itu merupakan bagian rencana kekejaman dan total pembiayaannya. Holmes juga memberitahu bahwa Lestrade telah menyita aset Moriarty berupa sumbangan amal untuk janda dan yatim piatu korban perang. Dan ketika kebenaran terungkap, Moriarty semakin murka. Kemudian berlanjut ketika Holmes dan Moriarty beradu pikiran dalam antisipasi perkelahian.
Pasalnya, Holmes dan Moriarty memiliki karakter kecerdasan yang sama dan sekarang mereka harus beradu dalam metode analisanya. Berbagai rencana telah diusahakan, tapi memiliki akhir yang sama. Daripada gagal dalam tugas, Holmes punya rencana lain, yaitu mengalihkan pandangan musuh, lalu menjatuhkan diri dengan mendekap Moriarty ke dalam jurang. Aksinya ini dilihat oleh Watson. Dia merasa terpukul atas tindakan tersebut, yang mengakibatkan Holmes dinyatakan tewas. All time, never regard him as the best. Di akhir kisah, ketika usai dari pemakaman Holmes, kini Watson dan Mary akan melakukan bulan madu menerima sebuah paket berupa alat pernapasan. Loh, berarti saat pertemuan dengan Mycroft, Holmes mencurinya. Lalu siapa yang mengirimkan alat ini? Ketika Watson mencari kurir pengirim paket, tanpa disadari siapapun bahkan penonton, ternyata Holmes masih hidup. Malah dia juga ada di dalam scene ini di kantor Watson yang menyamar menggunakan kostum kamuflase. Jadi inilah akhir dari kisah detektif cerdas. Tapi apakah benar tidak akan ada kelanjutan? Pasalnya ketika Holmes menyunting kata surat di mesin tik, dia menambahkan sebuah tanda tanya di bagian kalimat the end. Sepertinya cerita akan berlanjut. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Kalau untuk saya sendiri di film kali ini, bagaikan Marvel tanpa Iron Man dan Iron Man tanpa Jarvis. Holmes kurang terurus dalam kehidupan, semakin bebas melakukan apa saja dan tiada yang mengingatkan. Ya, mungkin karena sahabatnya Dr. Watson yang kini melanjutkan pernikahan dengan kekasihnya Mary Morstan. Meskipun sedikit menghilangkan kebiasaan anehnya Holmes, tapi secara keseluruhan film ini layaklah untuk ditonton. Dan dari karakternya, menurut saya menampilkan orang-orang baru tapi tidak diceritakan secara rinci, seperti Mycroft, Simsa, dan orang Gypsy. Peran Moriarty juga terlalu memiliki kuasa dalam segala hal. Dia seenaknya memberi tugas pada bawahan, kemudian setelah tugas tersebut selesai, orang yang bekerja padanya akan dibunuh dalam menghilangkan jejak bukti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan tinggalkan kritik serta saran pada kolom komentar. Bagi pengunjung baru, bila berkenan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan info alur cerita selanjutnya.